يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك.
حبيب السلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعدك مستمرين ليس ينفد بيضاتنا ضاحت يمنع الفقر المعبد الله يا نبي سلام عليك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك أيها النبي ورحمة
واجعل مجتمعنا يا الله غاية حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ودينا ما قد سألنا يا الله عطاياك الجسامي يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الله أكبر.
أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ketua DKM, Bapak-bapak yang hadir semua, maupun ibu-ibu yang hadir dari RW 08 maupun dari tetangga RW 1, kelihatan sangat banyak juga Pak Rahman, Pak Tato, terima kasih sudah hadir. Bapak-bapak yang lain juga maaf tidak bisa ibu sebutkan satu persatu. Ini untuk ke anak-anakku yang cantik-cantik dari RW 09, maunya ibu tuh menang semua, dapat piala semua, maunya. Tapi kan tadi RW 1 yang datang. Halo, ibu-ibu, mohon maaf. Ini mau di sekarang apa nanti? Jadi tidak ada campur baur ibu. Di antara 1, 2, dan 3, dan 4 sebenarnya itu hanya satu bedanya. Tapi karena ini dari anak-anak kemarin ibu udah pisahin tuh, yang 3 itu biar tidak kompromi. Tapi hasilnya ini. Jadi mohon semua terima. Insya Allah kata dia, ibu semua udah baik-baik, cuman kurang latihan. Emang iya kan? Latihannya cuma seminggu 2 minggu, karena mau tanding baru latihan. Coba tiap bulan, pada bagus semua, ya. Maaf Pak. Ibu harapkan dari RT 1 sampai RT 8
8 ada perwakilan ke depan di sini. Ayo maaf, cepat. Dari 1 sampai 8, satu perwakilan saja. Kalau ada ibu-ibunya juga nggak apa-apa, ayo. Ayo cepat, waktunya terbatas. Di sini ada ke sana. Jangan di sini malah ke sana. Di sana. Satu mana? Dua mana dua? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kita di situ. 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 8. Ada Bu RT 8 di sini. Bu RT 8 di sini. Bapak Ketua DKM, ini perwakilan dari RT 1 sampai 8 yang kemarin mengikuti lomba sholawat. Hari ini saya mohon maaf ke Pak Mujib barangkali ya. Mohon baki yang di belakang dibawa ke sini. Aja, bukan bakinya aja. Bapak Ketua DKM untuk memberikan sertifikat untuk semua RT. Dapat semua ya? Dapat. Iya nanti. Ini ibu-ibu semua dapat sertifikat dari kita untuk kita ya. Kan kemarin juga dari kita, uang kita kebagian semua. Untuk yang kedua, mohon maaf sekali lagi ibu, mohon maaf. Ini keputusan dari anak-anak juri dari UIN kemarin, bukan dari ibu. Jadi juara 3 jatuh kepada tim 7 kemarin. Siapa? Ya, nomor hadir, nomor lomba 7. Siapa? RT 2. Pak Ustaz yang baru, Pak mohon maaf sekalian itu 1, 2, 3 mohon piala dilepaskan. Ya, juara 3 RT 02. Untuk juara kedua jatuh kepada tim nomor 8 kemarin. Siapa? RT berapa? RT 3. Oke. Yang ditunggu-tunggu siapa kira-kira juara 1? Jatuh kepada tim nomor 1. Untuk selanjutnya, menang gak menang ada amplop. Mungkin beda nilai. Silakan kepada Kang Yayat, tolong kasihkan
untuk ini uang pembinaan untuk juara satu semua satu juara satu yang lain satu-satu. Demikian yang ditunggu-tunggu. Terima kasih semua antusias kemarin, sangat mengharukan, semua mengikuti. Terima kasih Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kita terus selamat dan panjang umur, banyak rezeki. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syakartum ya ahli dan aku balai tahfatul ina ada bila hadis. Yang saya hormati, ini belum masalah ini ya, belum masalah ini, itu aja. Ya tamu-tamu saya ya, yang tidak saya sebutkan satu nanti pas. Kemudian para Sri Kandi ini saya sebut Sri Kandi RW 08 ya. Jadi pasukan berani mati semua ini. Kalau sudah urusan dengan komplek ya, berani mati semua ya. Jadi alhamdulillah pada hari ini ya, ini hari Minggu Ahad tanggal 21 September 2025 bertepatan dengan tanggal berapa ya? 28 bulan awal 1447 ini blank ini kita lukain karena nggak ada apa namanya ini. Remaja Masjid Ar-Rahmah 08 Komplek Kodam dengan ini saya nyatakan resmi disahkan, dikukuhkan. Mohon maaf, jadi SK-nya belum kebacanya, kemudian bajunya juga belum kebeli, karena ketua sibuk. Jadi caranya ini kan pakai baju nih, nah, terus pakai SK-nya udah dibuat tapi belum di print. Ya maklum ya, karena dari kemarin urus ini baru Pak. Jadi kenapa saya bentuk remaja masjid? Supaya ada wadah kaum muda yang menjadi andalan masjid ya untuk kegiatan-kegiatan PHBI, peringatan Hari Besar Islam, nanti kegiatan-kegiatan Ramadan, kemudian sholat Idul Fitri, kemudian zakat, infak, termasuk 1 Muharram, semua nanti yang menangani atau yang kita kedepankan adalah remaja masjid. Beda kalau Karang Taruna nanti ngurusi kalau 17-an, pertandingan itu Karang Taruna. Orangnya mungkin ya ini juga, tapi kalau 17-an ditangani remaja masjid kok kurang ini ya. Kemudian Isra Mi'raj Maulid Nabi Ramadan ditangani Karang Taruna kok nggak pas dengan kita buat ini ya. Nanti siapa ketuanya dan ini nanti Mas Fatur direncanakan sehingga nanti untuk pasukan-pasukan kita ini pada saat 1 Ramadan ya, kemudian PHBI-nya nanti ada Maulid Nabi, Isra Mi'raj, 1 Muharram ya, kemudian sholat Idul Adha, kemudian yang ngomongin masalah penyembelihan hewan kurban, nah, nanti itu yang di depan ini ya, yang tua-tua saya gini ya di belakang aja lah. Jadi alhamdulillah mulai yang ini sudah terbentuk ya Mas Fatur ya, nanti tinggal disusun organisasinya ya. Adik-adik ini, wah ini orang-orang pilihan semua nih ya. Ini siapa namanya? Mas Farid. Kalau saya yang kenal sebelah sana sama adik ini ya, ini juara ini gak kenal ya. Orang berikan mana nih? Berkenam jauh, gak pernah ketemu sama saya ini ya. Oke, nah ya, selamat ya. Nanti ke depan ya, mudah-mudahan bisa nanti saya tahu kenal itu ya, biar kenal ya. Oke, terima kasih.
Dan mulai hari ini kita lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum, Bu. Pantes saja semuanya sampai banyak buat dimakan. Yang penting udah ganjel ya. Ada apa isinya? Risol, ada risol. Hah? Pastel. Kayaknya udah nggak ada isinya ini. Udah masuk kertas semua kali. Masya Allah. Alhamdulillah. Allamahul bayan, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shalatu wassalamu ala sayyidina Adam sayyidil insi wal jan wa ala alihi wa sahbihi masabil al-quran wa sulam amma ba'du. Yang sama kita hormati dan muliakan, belum ada catatannya. Biasanya suka ada yang ngasih. Ini pernah pengalaman ceramah begini juga, nggak pakai catatan. Ternyata ada yang satu kagak kesebut, dia yang megang amplop masalah. Yang sama kita hormati dan muliakan, yang saya cintai, Ketua DKM Bapak Haji Soleh SHMM. Ya, kita sering bertemu di Masjid Raya Nurul Hidayah, sebab saya ada jadwal kajian rutin di sana 1 bulan sekali. Boleh nanti mampir di malam Rebo ya, malam Rebo minggu kedua. Nanti silakan main-main. Insya Allah kita ketemu di sana. Kita doain mudah-mudahan Pak Ketua DKM, Ketua DKM di Masjid Raya Nurul Hidayah di sini juga, masya Allah, pahalanya udah banyak banget nih Pak DKM. Kita doain biar sehat, panjang umur, biar berkah dunia akhirat. Ya Allah ya Rabbal. Juga ada Ustadz Syahrul, para ustadz-ustadz yang lain, mohon maaf nggak ada catatannya Pak ya. Pak Ustadz Tony. Oh Pak Ustadz Doni ya, mohon maaf Pak Ustadz Doni, jangan gara-gara ini kita konslet. Mudah-mudahan insya Allah Bang. Bu, saya mohon maaf ini nanti kalau nggak lama ya paling 2 jam 3 jam cukup ya. Jadi emang sekarang mah udah wayahnya, di mana-mana pada ngadain maulid, masjid, musola, kantor-kantor semua ngadain maulid. Kenapa sih kita mesti ngadain maulid? Jadi Al-Quran sudah katakan, ini ayat memang dikhususkan. Kenapa kita mesti ikut girang, ikut senang dengan kelahiran Nabi Muhammad? Saya lupa ada Ustadz Dayat juga ini. Saya ketemu juga Ustadz Dayat. Ya, kan nggak diundang lagi kita. Ya. Jadi Allah sudah katakan dalam Al-Quran surah Yunus ayat yang ke-58. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ini ayat tentang kita mesti senang, mesti gembira akan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi falyafrahu. Senangnya kita aja itu sudah menuai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam kitab Al-Hikam, Al-Ibn Athaillah mengatakan, min alamatil i'timad 'alal 'amal nuqsanir raja' inda wujudiz zalam. Sungguh manusia itu tidak bisa bersandar pada amalnya. Walaupun memang ada lagu qasidah yang bunyinya bila Israil terus datang memanggil, jasad terbujur di pembah. Ini katanya juara. Di mana ini? Suaranya ngapa cempreng semua ini? Ayo coba, yuk. Bila Israil datang memanggil, jasad terbujur di pembarinya, seluruh tubuh akan menggigit, sekujur kan terus tak ada. Akibat efek belum makan ini, nariknya susah banget. Tidak ada lagi yang bisa menolong kecuali tapi
Tapi amal pun juga kata Ibn Athaillah tidak bisa kita sandarkan. Tidak ada yang bisa menjamin. Sampai Nabi mengatakan dalam hadisnya, la yadkhul ahadun minkum al-jannah. Tidak ada seorang yang masuk surga bi amali, dengan amalnya. Sahabat nanya, Rasul, sekelas engkau apakah juga sama tidak bisa masuk surga? Ibadah Rasulullah sampai hari ini belum ada yang bisa mengalahkan. Sholatnya, siapa yang bisa mengalahkan sholatnya Rasul? Kakinya sampai bengkak. Kalau kita sama Pak Ustadz, saya juga kakinya bengkak. Cuman kalau Rasul kelamaan sholat, kalau kita kelamaan tidur sampai bengkak. Tidak ada yang bisa mengalahkan ibadah Rasul. Tapi Rasul bilang, aku nih masuk surga bukan karena amal ibadahku, sholatku, sedekahku, bukan. Tapi karena dua hal aku bisa masuk surga. Illa ayyataghammadani Allah bifadlihi wa rahmatihi. Jadi orang tuh masuk surga karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu. Jadi poin acara maulid ini adalah yang mesti kita bawa dari acara ini, fokus bagaimana kita bisa meraih rahmat Allah Subhanahu. Banyak sholat, berkali-kali haji, sedekah banyak segunung emas, tapi belum tentu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi biasa-biasa saja. Yang penting walaupun sedikit istiqamah, Allah kasih rahmat. Dan rahmat terbesar itu adalah ketika kita senang bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yang kedua, apa tujuan Nabi Muhammad itu dilahirkan, diturunkan ke muka bumi? Dan kenapa mesti di bulan Rabiul Awal? Kenapa enggak bulan Ramadan saja? Nabi itu kan mulia, mestinya lahirnya di bulan mulia, yaitu bulan Ramadan. Dan mestinya lahir di hari Jumat. Kenapa harus lahir hari Senin? Ternyata dalam buku History of Arabic, Rabiul Awal itu adalah bulan paling sial bagi orang Arab. Bulan paling sial. Jadi kalau ada yang dagang di bulan Rabiul Awal, pasti dagangannya bangkrut. Paling sial. Tapi begitu dilahirkan baginda Nabi Muhammad di bulan Rabiul Awal, menghilangkan semua kesialan. Tadi dibaca oleh Qori, Ustadz Saru bilang, minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan sehingga terang benderang. Kenapa mesti hari Senin bukan hari Jumat? Karena Senin itu Allah menciptakan sesuatu yang mulia. Malaikat diciptakan di hari Senin, sorga diciptakan di hari Senin. Nabi Muhammad adalah seorang kekasih yang paling mulia. Bahkan dalam kitab Jadul Ma'ad Al-Ayatul Kubra, Imam Asy'uti juga mengatakan, banyak kitab yang mengatakan bahwa sorga tidak akan ada, manusia tidak akan ada, malaikat tidak akan ada, semua ini tidak akan Allah ciptakan. Tapi ketika ditanya apa alasan Allah menciptakan bumi dan langit, ini semua untuk nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tidak terima kasih, ayo, kita nih rugi. Sholawat kita inilah bentuk terima kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka orang yang memperbanyak, man shalla alayya sholatan wahidah, satu kali saja baca sholawat, wa maha anhu asra syai'at, maka 10 dosa kecilnya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kali sholawat, wa hasunalahu asra hasanat, maka dia akan diberikan 10 kebaikan. Bu, baca sholawat yang banyak. Sholawat doang amal ibadah yang unik. Ibadah semua tidak boleh sombong, kecuali boleh sombong ketika kita baca sholawat. Kenapa? Kita bangga dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ada seorang sufi ahli ilmu. Nah, kalau kita bilang di sini amil, ada amil. Ini amil. Kebetulan dia punya tetangga anak muda tukang mabok. Setiap hari mabok, nyekek botol 10 botol. Bayangin tuh, dikasih tahu sama amil, tong lu jangan mabok mulu apa. Ya ini kadang-kadang ada anak yang dikasih tahu makin parah. Malah di depan si amil dia mabok, dia tambah jadi 15 botol. Langsung mati mendadak. Begitu dia mati mendadak, orang pada nanya, Mil, itu matinya bagaimana? Lah jelas masuk neraka, kata si amil. Malamnya dia didatengin sama tuh orang, sama yang baru meninggal didatengin. Ru'aitu fil manam. Ini ada ceritanya dalam kitab Tanqihul Qaul Al-Aziz. Imam An-Nawawi mengatakan, begitu didatangi, ternyata orang yang mati meninggal dunia karena mabuk tadi, dia datang bawa mahkota, pakai baju emas dari sorga, termuliakan, dapat makom tertinggi.
Wah, kamu kok bisa? Ternyata kata dia, satu saat aku pernah hadir ke majelis ilmu, ke majelis taklim. Aku dengar ada ustadz yang lagi ngajak sholawatan. Terus aku datang dalam keadaan mabok. Begitu aku datang, ternyata semua menyaksikan yang paling keras suaranya adalah dia. Namanya orang mabok. Begitu orang mabok paling keras suaranya. Tapi karena dia paling keras, paling semangat sholawatnya, tetap diberikan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman sholawat doang yang paling beda. Makanya 1 kali sholawat 10 kebaikan. Masya Allah. Mudah-mudahan kita orang-orang yang banyak sholawat. Istri namanya Khadijah. Rasul juga punya istri namanya Aisyah. Karena nggak mungkin 11 istri Nabi kita bahas. Waduh, kelamaan. Ya. Kita contoh nih Khadijah. Apa akhlak Rasul yang mesti kita contoh ketika Rasulullah berumah tangga dengan Khadijah? Pertama, lihat ini. Kalau ibu mau jadi Khadijah buat suami ibu, contoh Khadijah. Yang pertama, ketika sahabat bertanya Rasul, apa yang menyebabkan engkau tidak bisa lupa dengan Khadijah, padahal engkau sudah punya istri muda yang paling cantik yang disebut dengan Humairah, Aisyah. Kenapa tidak bisa lupa dengan Khadijah? Kata Rasul begini, sahabat, itu Khadijah setiap hari ketika aku mau pulang, beliau sudah menunggu siap-siap di belakang pintu. Di belakang pintu. Tuh. Siap-siap. Kalau ibu nunggu juga, cuman nunggunya pas tanggal 1 sama tanggal 5 doang. Nunggu gajian kan? Khadijah mah enggak, tiap hari tungguin. Begitu dibuka, Rasulullah masuk. Dan Khadijah tidak pernah duduk terlebih dahulu sebelum Rasulullah duduk. Begitu Rasul duduk, apa yang dilakukan oleh Khadijah? Khadijah langsung mengambilkan air hangat. Air hangat. Ibu pernah ngasih air hangat ke suami? Saya nggak ada air. Nah, kalau enggak saya mau contohin. Saya contohin boleh? Saya contohin boleh? Boleh. Contohnya. Jadi kalau Khadijah sudah ngasih air, itu Rasul cara minumnya beda. Rasul sekali teguk saja minumnya. 1 kali teguk, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Rasul berikan lagi kepada Khadijah, ganti-gantian. Kalau ibu contoh di rumah tangga ibu seperti ini, saya yakin pasti nggak akan banyak gelas kotor. Bener, karena gelasnya 1 berdua. Dan biasakan 1 gelas kalau bisa usahakan juga piring 1 piring kan lumayan kita ngurang-ngurangi kerjaan ibu-ibu. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salam